Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah, dimanapun berada, selamat datang kembali di ruang tamu jejak sahabat, di mana kita bakalan ngobrol tentang masalah yang terkait dengan anak muda dan juga yang lainnya. Sore hari ini, di tengah-tengah hujan, kita sudah kedatangan guru kita yang tercinta, yaitu Ustadz Abdullah Amir Maratan Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ruang tamu jejak sahabat, kita bareng beliau ditemani kopi. Masya Allah. Insya Allah Ustadz. Ini kita balik lagi Ustadz. Kita ngomongin tentang anak muda tentunya Ustadz. Ya. Ya, yang notabene kita punya tren. Hari ini kita punya tren yang namanya berubah Masya Allah. atau hijrah. Fenomenanya luar biasa berarti kan. Ketika orang mau berubah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Tapi Ustadz, selalu ada tapinya. Kita ini pengen berubah. 25 tahun atau 20 tahun kita berteman dengan sahabat kita. Di satu sisi kita pengen berubah dan kita punya sahabat yang masih seperti adanya gitu Ustaz ya. Masih dengan Iya, kita kadang punya sahabat kebiasaan mereka. enggak hanya laki-laki kan. Ada perempuannya Ustaz misalnya gitu Ustaz. Oh, Masya Tiba-tiba kita mau berubah, belajar, terus kita disuruh ninggalin lingkungan tempat kita berada hari ini. Itu yang berat ya. Gimana untuk kebanyakan Ustaz? orang. Iya. Iya. Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahib sahib. Teman itu dia menarik. Yang dimaksud dengan menarik itu dia menggiring, membawa temannya ke arah yang mana dia tuju. Ini perkara yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya pengaruh teman, ya pertemanan itu jauh lebih kuat, lebih luar biasa dibandingkan hubungan keluarga, ya, dan hubungan-hubungan yang lainnya. Iya, kadang kita kalau misalnya dinasehatin sama Iya, nyokap nggak lebih nggak dengar. Tapi kalau sama teman langsung. Iya, benar. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, dan ini isyarat dari Rasul, agar kita betul-betul memperhatikan perkara ini. Kata Rasul SAW, itu almaru ala dini khalilihi. Oke. Seseorang itu tergantung agama temannya. Mungkin sebagian dari kita berpikiran atau menganggap Islam itu mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik dan berteman dengan siapapun. Berbuat baik dan berteman, betul Ustaz. Iya, atau bahasa syariatnya itu namanya mukhalatoh namanya. Iya. Jadi Bergaul tetap berarti kan bergaul ya. tidak membatasi berarti kan? Betul. Oke. Karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun. Orang yang bergaul dengan manusia dan kemudian bersabar dengan seluruh perkara yang menyakitkan yang muncul dari teman-temannya atau orang yang diajak bergaul itu, Ya. ya, itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang kemudian tidak bergaul dan tidak bersabar. Jauh lebih baik muslim yang itu Iya. lebih baik berarti. Betul. Daripada yang kuuleun berarti kan? Benar kan? Kuuleun. Anak lupa lagi kalau keulun itu apa maksudnya. Oke. Ya, tapi ala kulli hal. Ini menunjukkan bahwasanya ada isyarat dari Islam bahwasanya tetap bergaullah dengan manusia. Tapi jangan lupa, ini dilakukan ketika bergaul dengan teman-teman yang mungkin seperti antum ceritakan tadi, itu kemudian tidak menimbulkan madarat. Mandorot tuh apa Ustaz? Dalam batasannya tuh apa? Iya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu memberikan permisalan antara teman yang baik sama teman yang buruk. Kata Rasulullah SAW, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, imma antum dibeli, imma antum dikasih, minimal antum dapat aroma wanginya. Tapi teman yang buruk itu seperti pandai besi, ya. Ya. Kemungkinannya antum terbakar bajunya, Atau ya terkena basah baunya. dapat baunya. Ya, artinya memberikan dampak. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan dalam surat Al-Kahfi, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya, bersabar kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang senantiasa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang hari. Ya, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan jangan tinggalkan teman yang seperti ini. Ya, karena menginginkan dunia. Ini juga harus diingat sama kita. Islam itu di satu sisi mengajarkan kita untuk tidak meninggalkan atau tidak memutuskan hubungan sosial kita. Ya. Tapi di sisi yang lain kita harus hati-hati. Bahkan jangankan manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, al-fakhru wal khuyala kata Rasulullah SAW, fil faddadina min ahlil wabar. Kesombongan, ya,
dan yang semisalnya, artinya dengan perbuatan-perbuatan menolak kebenaran dan seterusnya, itu adanya di para penggembala yang menggembalakan hewan unta. Loh, maksudnya gimana? Iya. Sekarang nggak ada Ustaz, kayak gitu. Ustaz. Iya, dijelaskan tuh sama para ulama. Ini menunjukkan hewan itu bisa memberikan pengaruh kepada manusia. Ini hewan ya. Iya. Wassakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan itu adanya di para penggembala kambing. Jika hewan saja bisa memberikan pengaruh kepada pemiliknya, orang yang mengurusinya, bagaimana dengan manusia? Insya Allah ya. Tidak bisa tidak. Orang ketika hijrah, bisa jadi dia memang harus meninggalkan komunitasnya. Memadorotkan berarti. Memadaratkan. Kita sudah berusaha berikhtiar, mengajak mereka, menyampaikan kebenaran. Tapi keburukan mereka jauh lebih kuat. Jika kita tetap bertahan dengan mereka, ini justru akan membahayakan agama kita. Tapi ini benar Ustaz. Ini kejadian, maksudnya kejadian nyata yang kita lihat gitu, orang itu malas buat berubah menjadi lebih baik kalau bertentangan dengan komunitasnya gitu Ustaz. Iya. Cara jelasnya gimana nih Ustaz? Untuk menyampaikan itu. Iya kan. Mungkin ada tips dari Rasul yang kemarin kita pernah bahas tentang kalau misalnya memang mau istiqomah, mau berubah, ikutin cara Rasul. Berarti kan Rasul itu nggak pernah luput dari kasih contoh gitu. Betul. Gimana Ustaz? Di antara manusia terbaik kata Rasulullah SAW itu yang kemudian diharamkan kata Rasulullah SAW untuk masuk neraka Allah, artinya mereka ahlul jannah. Kata Rasulullah SAW, manusia yang diharamkan masuk ke dalam neraka Allah itu adalah setiap orang yang qarib, mudah dekat dengan orang lain. Diharamin nih. Iya, diharamin. Berarti orang supel itu Itu ada keutamaannya dalam Islam. Ya, kemudian hayyin. Dia mudah, nggak terlalu ribet di dalam bermuamalah dengan orang lain. Kemudian sahal, memudahkan urusan orang lain. Kemudian lembut. Ya, ketika kita mengajak saudara kita dengan penuh kelembutan, berusaha mendekat, itu perkara yang baik. Tapi ingat, hidayah tidak di tangan kita. harus tahu realitanya ya berarti. Harus tahu realitanya. Realistis aja dan gitu. terkadang kebenaran itu memang harus disampaikan. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwah kepada orang kafir Quraisy, beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rabbnya. Ya, benar. Bahwa mereka berada dalam kekufuran dan kemusyrikan. Tapi pada saat itu Rasul diklaim sebagai pemuda yang akhlaknya baik. Betul. Betul ya tadi? Dipercaya oleh seluruh penghuni kota Makkah. Iya benar. Tidak ada yang meragukan kejujurannya. Dia Rasul tidak memilih diksi yang lain. Rasul menyampaikan apa yang harus disampaikan. Banyak di antara kita kemudian memperingan atau memperhalus perkara yang sebenarnya harusnya disampaikan apa adanya. Ini pun perkara yang keliru. Ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kadang-kadang memang harus dikatakan seperti yang antum sebut tadi, misalkan, bro, anak enggak ini, kenapa? Haram. Seperti itulah gitu kenyataannya ya gitu. Iya, Selesai ya. Selesai. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Yang paling penting sebetulnya yang jangan dilupakan ketika kita ingin mengajak teman-teman kita, harus diawali dengan niat karena kecintaan kita kepada mereka. Karena kita sayang ke mereka. Menginginkan kebaikan yang sama seperti yang kita dapatkan. Dan itu tanda keimanan atau kesempurnaan iman. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum. Salah seorang dari kalian tidak sempurna keimanannya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sampai dia menyukai, mencintai ya kebaikan yang sama untuk saudaranya. Seperti yang dia harapkan untuk dirinya sendiri. Jadi dalam artian kalau misalnya kita sudah mencoba menegakkan sholat lima waktu. Kita belum terus kita pengen gitu. Dalam hati itu pengen. Itu tanda iman. Tanda iman. Dan ajak mereka. Ada pahala di situ. Betul. Allah. Sambil kita menyadari bahwasanya hidayah bukan di tangan kita. Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabt. Kamu nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Wahai Muhammad, Rasul. Nggak pernah bohong. Itu diingetin sama Allah. Diingetin. Karena terkadang atau udah pernah terjadi Rasulullah SAW merasa berat ketika harus menyaksikan kerabatnya, keluarganya. Itu terjadi di Rasul. Terjadi dan diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kembali ke pertanyaan antum tadi ya. Iya. Terkadang circle atau lingkungan kita itu atau yang teman-teman dulu ya, teman nongkrong dan seterusnya, bisa jadi nggak kita tinggalkan. Artinya kita tetap in touch dengan mereka, ada hubungan, tapi sebatas keinginan kita untuk menggiring mereka atau mengajak mereka kepada kebaikan. Dan jika memang kira-kira jadi masalah, membahayakan agama kita, kita tidak pernah dipaksa oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk tetap berada dalam lingkungan yang seperti itu, berhubungan dengan orang yang seperti itu. Berarti di sini, dari obrolan ini, sabar, tenang dulu. Iya.
lu nggak sendiri sebenarnya. Rasul Betul. pun pernah merasakan hal seperti Betul. itu kan. Itu yang jadi obat. Ya, Ya. tapi Allah juga kasih peringatan, nggak bisa gitu ya. Ya.